Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik kurang semangat niki dereng sarapan rupane ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus rencang kula, sahabat kula Pak Kiai Zamroni Mahsun, beserta para pemangku, para kiai lainnya yang mengurusi memangku Pondok Pesantren Al-Ukhwah ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten pagi niki kula kembali saged bersilaturahmi kalih panjenengan sedaya, wabil khusus ingkang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Niki kunjungan kula napa silaturahmi kula ingkang kedua. Nggih. 2 napa 3 tahun yang lalu, tasik zaman pandemi Covid, alhamdulillah inggih saged mriki. Insyaallah silaturahmi kados niki niku sesuai dawuh Rasulullah, niku silaturahmi ingkang memperpanjang umur dan menambah rezeki. Kula seperti wau disebut kalih Pak Kiai Mahsun, Zamroni Mahsun, niku tasik diamanati dados salah satu di antara 7 wakil panjenengan sedaya wonten DPR RI. Ya. Dados wakile tiyang Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang ingkang disebut Dapil Jawa Tengah 10 niku wonten 7. Kula salah satunya. Kebetulan ingkang diamatati saking Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kula mboten badhe kampanye ten mriki. Asline kula kedunguni Kranji, kedunguni Pekalongan. Alhamdulillah dados anggota DPR napa mboten dados anggota DPR nggih silaturahmi tasik jalan krana memang kula tasik gadah ibu wonten dusun Kranji, kedunguni Pekalongan. Dados status anak yatim belum piatu. Tapi anak yatim yang tidak untuk disantuni malah kudu nyantuni niki Pak. Nah, pertama kula kinten kita sampun apal sedanten lah, bahwa urusan ngurusi nyantuni ngayomi anak yatim niku memang hal sing termasuk penting wonten Al-Qur'an. Nek kula ngaji niki nek salah dikoreksi wong kula mboten kiai gitu. Anggota DPR niku nek salah biasa ya. Salah saja suka ngotot apalagi bener gitu lah.
niku paling boten disebut wonten 22 ayat wonten Quran tentang anak yatim niku. Nggih. Ingkang kita paling hafal niku nggih surat Al-Maun. Nggih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Terus niku menunjukkan betapa ajaran Islam niku dalam urusan hubungan atau kehidupan duniawi niku sangat menekankan kewajiban kepada kita semua untuk mengayomi anak yatim, ngurusi anak yatim. Selain ayat ingkang terkait kalih kewajiban berbakti kalih kedua orang tua kita, nah niku ingkang kathah niku nggih ayat ingkang anak yatim, baru menyusul ngayomi tiang fakir miskin. Nah, niku hal ingkang penting. Maka begitu pentingnya kula kinten kita hafal sedanten salah satu hadis ingkang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menggambarkan bahwa memberi makan anak yatim itu seperti memberi makan Rasulullah. Nggih. Nggih. Niku betapa kalau di ranking nggih, amal terhadap anak yatim niku rankingnya dhuwur gitu. Nggih. Nggih. Terus juga disampaikan, saya kira wonten hadis yang lain, bahwa nanti yang termasuk bisa mendorong memberi syafaat kita nggih anak yatim. Terus niku memang ingkang paling penting. Nah, kula cekap sampai mriki nanti kula menerangke Pak Yai mboten nggih. Mboten gadah niku ruang jualan bukan ruang jualan, ruang dakwah. Terus sekali lagi Pak Yai Samroni Mahsun kalih para pemung pondok kula nggih matur nuwun sampun diundang. Insyaallah nek kula diundang sak bisa-bisane sak lega-legane harus mampir. Nggih. Kula alhamdulillah 3 hari niki saged bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat, wabil khusus para alim ulama. Hari Jumat dari pagi sampai malam Kabupaten Pekalongan. Kemarin dari pagi-pagi sampai malam juga, baru pulang jam 9 dengan Kabupaten Pemalang dari Mbelik sampai Petarukan. Mendengarkan aspirasi masyarakat, ditanya juga oleh masyarakat, termasuk urusannya Panji Gumilang, pondok pesantren aja itu. Nggih. Terus niku memang kewajiban. Tapi tujuan kula mriki malah pengen ngaji. Nggih. Sebab tugas anggota DPR niku ingkang paling penting niku malah mendengarkan, bukan didengar. Nek kula pidato niku kula didengar namanya. Tapi yang paling penting itu justru mendengarkan. Maka saking mriki kebetulan rencang-rencang pamong desa Sembatang pengin silaturahmi, ya monggo. Kita silaturahmi. Setelah itu siang para alim ulama dan teman-teman P3 nggih monggo kita dengarkan semuanya. Alhamdulillah Pak Yai Samroni Mahsun, periode lalu saya termasuk salah satu anggota DPR karena ini memang yang diinisiasi oleh P3 itu bisa melahirkan undang-undang pesantren. Nah, selama ini pesantren nggih pun dibantu oleh negara. Tetapi
tasik jomplang perhatiannya negara pemerintah antara terhadap pesantren, terhadap madrasah dibanding dengan pendidikan umum. Nah ini karena belum ada undang-undangnya. Maka salah satu ya yang kami inisiasi, yang kami usulkan adalah undang-undang pesantren dan sudah jadi undang-undang pesantren. Cuma undang-undang niku kan kertas, tulisan hitam di atas putih ya. Maka ya ini harus tercermin dalam kebijakan pemerintah. Pada Pilpres 2019 yang lalu ya, saya kebetulan jadi wakil ketua tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, salah satu yang kita bikin kontrak sama Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf Amin itu adalah penguatan pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Itu hal yang sama dengan yang saya lakukan sebelum waktu itu ngusung Pak Ganjar di Pilgub 2018, yang kita minta agar ada APBD Jawa Tengah yang memperhatikan pesantren dan madrasah di Nia ya. Saya yakin pasti belum sampai sini APBD-nya karena masih terlalu sedikit. Waktu itu misalnya untuk APBD Jawa Tengah itu waktu periode sebelumnya hanya 130 miliar ya. Kemudian di 2019 naik jadi 270, sekarang mungkin sudah hampir 400 meskipun belum sampai sini Pak Yai. Nah ini yang terus akan kita perjuangkan ya. Nah kebetulan karena kalau saya mewakili sini begitu banyak lah, ada ratusan pondok pesantren di 3 kabupaten dan kota Pekalongan ini, ya ini yang harus terus kita perjuangkan. Memang tidak bisa salabin, sedikit demi sedikit ini yang harus kita terus perjuangkan ya. Tapi saya juga ingin berpesan, niku kula seneng niki apa, bersatu dalam akidah, saling menghormati dalam khilafiyah. Jadi nanti kalau di pemilu kita berkhilafiyah soal siapa calon presiden yang mau kita pilih, orang usah tukaran. Jangan sampai kemudian karena perbedaan capres, ini yang rame capres biasanya, pilpres. Kalau pileg enggak lah, biasa aja lah ya, biasa aja. Tapi pilpres ini sudah 2 kali membuat masyarakat kita terbelah. Saya itu kadang-kadang guyu tapi sebel, goro-goro pilpres kok bojo terus pegatan gitu, orang masuk akal gitu loh ya. Lanangnya si A, wedoke si B gitu ya. Pegatan karena mergo bendina unek-unekan gitu loh tentang capres ya. Saya kira kita jangan menjadi bagian yang seperti itu. Sebagai seorang muslim ya monggo panjenengan mungkin perlu istikharah yang paling baik siapa. Saya tidak ingin mengatakan si A atau si B, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah khilafiyah kita, perbedaan kita dalam pemilu khususnya dalam pilpres itu jangan kemudian memutuskan, jangankan memutuskan, mengganggu silaturahmi di antara kita. Wong ini bukan urusan akidah pilpres itu ya. Ini urusan dunia, urusan ngatur negara. Ya memang negara bisa ikut mempengaruhi apakah akidah kita itu bisa kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari atau tidak ya, tetapi tidak secara langsung. Nah ini saya yakinlah masyarakat Batang, Subah, Sengon tidak seperti itu. Saya lagi cerita di daerah-daerah lain. Masa goro-goro pilpres terus rak tidak diaturi ngambeng,
ora diaturi selamatan. Oh, urusannya apa? Pilpres sama selamatan itu loh. Ya. Tapi itu masih terjadi. Itu ya, sampai sekarang lah. Saya tiap hari itu dikirimi gitu kan. Ya yang jelekkan Pak Ganjar, yang jelekkan Pak Prabowo, yang jelekkan Mas Anies Baswedan. Ya. Saya mungkin punya pilihan berbeda dengan pilihannya Bapak. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita jangan kemudian terpecah belah, tetap bisa guyup, tetap bisa rukun, tetap bisa ngaji bareng. Ya. Nah ini yang saya harapkan, karena dalam 6 bulan lagi kita akan pemilu. Tapi juga jangan golput, terus aku daripada tukaran ora milih, jangan. Karena memilih pemimpin itu walaupun fardu kifayah, ya, tapi sebisa-bisanya kita sebagai warga negara juga harus memilih, baik di DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI maupun presiden harus kita pilih, ya. Saya juga sudah menyampaikan bahwa apa yang, karena janjinya Pak Jokowi terus terang belum bisa dilaksanakan akibat Covid. Salah satu dulu yang saya masukkan adalah membangun bank wakaf mikro. Jadi pesantren atau masjid-masjid itu juga menjadi, ya, pusat ekonomi. Dulu target kita dalam 5 tahun itu mestinya paling tidak ada sekitar 1.000. Syukur-syukur bisa sampai 2.000. Karena pada saat 2019 itu baru ada sekitar 60 sampai 80 bank wakaf mikro yang ada di masjid-masjid, tapi itu hanya ada di pondok-pondok pesantren besar, ya. Nah ini yang terus akan kita dorong. Pemerintah sudah bagus, saya lihat rekeningnya pesantren Ukhuwah di Bank Syariah Indonesia itu, kemudian semua bank syariah sudah disatukan. Nah ini bisa kita berharap, ya, kemudian ada bank syariah yang kuat. Tapi yang jadi nasabah bank syariah nggak usah juga ngolo-ngolo yang masih tetap punya rekening, termasuk saya masih tetap punya rekening di bank umum seperti biasa, ya. Riba bunga bank itu bunga bank itu riba atau enggak itu persoalan yang khilafiyah, ya. Tapi tentu sebagai umat Islam sebisa-bisanya ketika ada yang syariah ya kita menggunakan yang syariah, kalau itu juga tidak menyebabkan kita kesulitan, ya. Jadi itu yang kita dorong juga agar, ya, tidak mengatakan yang ini salah atau haram, tapi yang lebih mendekati syariah itu bisa terus ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kula kinten niku mawon pripun? Nah, soal masjid kita bersama-sama, insya Allah saya ikut jariyah. Jariyahnya berapa nggak boleh diumumkan, nanti ganjarannya nggak ini. Tapi insya Allah lah, nggih. Insya Allah berbagi juga dengan yang lain, ya. PCNU Batang kan masih juga bangun rumah sakit, ya, kita mipil juga ikut sesuai dengan rezekinya. Saya tidak ingin juga jadi anggota DPR yang membawa uang banyak untuk menyenangkan konstituen masyarakat, tapi habis itu saya mondok di KPK. Jangan, ya. Periode lalu ada anggota DPR dari Dapil sini yang mondok juga di KPK 7 tahun, lama juga gitu loh. Nah, saya ingin memastikan bahwa berapapun yang bisa saya sumbangkan itu ya bukan hanya halalan tapi thayyiban juga itu. Jadi itu udah jadi prinsip, karena banyak teman-teman saya, ya, teman saya Pak Yai Saroni waktu Covid itu ada 11 yang, ya, berpulang ke rahmatullah begitu, ya. Saking semangatnya mungkin sehingga tidak memperhatikan soal Covid-nya, ya.
Tapi banyak juga yang kemudian pada mondok di KPK, di kejaksaan. Nah, yang selalu saya mohon didoakan agar saya tetap bisa amanah, ya, tidak kemudian ingin menyenangkan masyarakat dengan yang tidak halal. Itu yang saya itu mendingan, kalau saya daripada membawa yang haram, udahlah mendingan gak usah jariah sekalian aja, itu masih lebih baik, paling enggak dengan jariah yang lain lah. Itu saya kira niku mawon, ngapunten ingkang kathah menawi wonten klenta-klentu nipun. Sebenarnya saya pidato bahasa Jawa kuwi angele nemen Pak. Ini saya orang ini masuk, mending saya disuruh pidato bahasa Inggris lebih lancar daripada pakai bahasa Jawa. Oke, karena saya waktu sekolah mendapatkan doktornya itu saya sekolah di Scotland, di Inggris Utara, yang setiap tahun itu musimnya hanya 2, dingin sama dingin sekali, nggak pernah kepanasan, ya. Pernah puasa sampai 18,5 jam waktu itu. Asik juga, tapi ternyata bahwa Gusti Allah itu ya memang adil. Walaupun ya kita itu maghrib jam 9, ya, kemudian jam 3 itu sudah subuh, tetap kuat juga itu. Karena apa? Karena nggak kepanasan gitu loh. Nggih, turu ae terus gitu kan. Ya itu. Yang orang-orang bule itu terheran-heran, kok bisa ya 18 jam nggak makan ya minum. Ya. Itu saya tahun 2012, sebelum saya masuk DPR di 2014, 2012, 2013. Jadi sekali-kali orang Sengon juga kalau puasa ke daerah yang dekat kutub, insya Allah ganjarannya luwih akeh niku. Puasane lebih lama. Niku awon. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.